Nah, terakhir kuliah kita itu membahas soal nomor 3. Saya akan bahas beberapa soal lagi. 3 soal lah ya. Udah, jangan ngobrol. 3 soal lagi. Yang nomor 4 dulu ini. Oke, itu udah saya salin ke sini. Cuma dimodif sedikit. Ini ukurannya pakai A dan B, konstanta. Di soal saya ini udah saya kasih angka gitu ya. Nah. Oke, ini soal-soal cocok untuk soal tipe C ya. Nanti soal yang bentuknya cerita gini, fungsinya harus dibangun. Dibangun dulu fungsinya. Sisanya sih standar. Udah pakai prosedur yang udah ada itu ya. Yang sulit itu merumuskan fungsinya. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak yang volumenya sebesar mungkin. Jadi mau bikin tabung supaya volumenya sebesar mungkin. Tapi dia ditempatkan di dalam sebuah kerucut yang tingginya 20, jari-jari alasnya 8. Tentunya tabungnya kalau ingin maksimum pasti ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya itu menyentuh si kerucut gitu. Kalau saya bikin tabungnya di tengah-tengah gini, kecil, ya nggak akan maksimum. Gitu ya, jadi harus menyentuh pinggir-pinggir kerucut. Nah, ini di gambar kanan saya udah bikin tabungnya, gambarnya. Nah, pertanyaannya, berapa volume maksimum yang mungkin dibuat? Kan nggak mungkin volume tabungnya tak hingga. Nah, untuk soal seperti ini, yang tadi dibilang cocok untuk soal tipe C, yang susah, karena kita harus merumuskan dulu fungsinya. Itu, lihat dari pertanyaannya. Tentukan ukuran sebuah tabung. Ukuran tabung tentukan. Jadi tabung kalau menentukan ukurannya harus tahu jari-jari alasnya, jari-jarinya ini alasnya, dan tinggi si tabung. Itu berapa? Supaya volumenya sebesar mungkin. Jadi kita mau memaksimumkan volume. Nah, munculkan fungsi volume. Gimana munculkan volume? Untuk mengetahui volume tabung, saya perlu tahu jari-jari alasnya dan tinggi tabungnya, betul? Jadi saya notasikan jari-jarinya. Misalkan jari-jarinya itu apa? R gitu ya, ini sampai sini ya. Itu R. Tingginya katakan ini H gitu ya. Ya, atau T atau apa. Jadi mulai munculkan notasi di sini. Bentar. Nah, misal saya perlu R, perlu H, perlu V. Adalah jari-jari tinggi dan volume tabung. Rumuskan volumenya. Karena tadi volumenya mau dimaksimumkan. V sama dengan apa? Luas alas kali tinggi ya, gitu. R-nya paling kecil berapa yang bisa dibuat? 0 R-nya ya. Kalau R-nya 0, tabungnya mana? Ini aja tabungnya ya. R-nya 0. Ini kan yang dikehendaki oleh cewek-cewek gitu ya. Tinggi, kurus gitu ya. Coba kalau lihat di internet itu, ada yang suka diet itu, tangannya udah segede gini gitu. Tangannya sebesar ini, dia masih bilang, aduh aku masih gemuk katanya. Nanti udah setengah ini tangannya masih gemuk gitu ya. Aduh, cewek memang susah dipahami gitu ya. Betul enggak? Betul gitu aja. Ah. Kemudian R-nya paling kecil berapa? 0 ya tadi. Paling besar? 8. Tabungnya cuma bawahnya aja ini. Lempeng aja ya.
tabungnya cuma lempengan ini aja tingginya 0. Jadi kita punya batasan R-nya dari 0 sampai 8. Nanti untuk titik batas tuh. 0 ya, lebih besar 0 ya, benar. Kucing juga tahu. Gitu ya. Dia udah gembira lagi tuh. Kamu tempat duduknya diekspansi sama dia. Oke. Nah, mau cari maksimum minimum, cari maksimum minimum lokalnya pakai turunan pertama. Kalau turunan pertamanya berubah dari plus ke min, nah ini maksimum lokal. Kalau ada 2 titik, nanti kalau plus lagi, terus min lagi, berarti ada 2 maksimum lokal. Nanti tinggal dibandingkan nilainya. Nilai fungsinya, nilai volumenya. Mana yang lebih gede. Tapi ini R-nya variabel, H-nya juga variabel kan. Kalau R berubah, H ikut berubah kan. Jadi H-nya nggak bisa dibuat konstan. Nah, nggak bisa 2 perubah. Harus jadi 1 variabel. Jadi R-nya atau H-nya harus dieliminasi salah satu. Yang mana aja bebas. Ya. Supaya ini fungsi dari R saja atau H saja. Cari hubungan R dan H. Coba kita lihat gambar segitiga yang saya merahin ini. Segitiga yang merah ini. Nah, itu kita lihat ini saya garis, itu R juga. Saya punya perbandingan R dibagi 8. Ini ya. Ini banding ini, R merah banding 8 sama dengan apa? Ini ya. Ini berapa? 20 dikurangi H. Dibagi 20. Gitu. Jadi saya mau ngeliminasi H-nya aja. Mau R-nya juga boleh. Kalikan dulu jadi gimana ya? Nggak mau. 20 per 80 R sama dengan 20 min H itu ya. Karena H-nya yang mau dikeluarkan. H-nya sama dengan berapa? 20 dikurangi, kenapa per 80 ya? Oh, 20 per 8. 20 min 20 per 8 bisa dikecilin jadi berapa ya? 5 per 2 R. Tolong kalau salah ngitung. Oke. Nah, saya ganti volumenya sekarang. Pi R kuadrat dikali H-nya 20 min 5 per 2 R. Supaya nggak jadi perkalian, saya kalikan aja satu-satu. 20 pi R kuadrat dikurangi dari mana? Dari mana? Sini. Min apa? 5 per 2 pi R. Aduh, ini aja macet. Oke. R-nya tadi antara 0 8. Udah, sisanya seperti yang kemarin. Cari titik ujung, titik singular, titik stasioner, periksa tanda V aksen, dapetin titik apa? Yang kita perlu adalah titik maksimum lokal aja karena mau memaksimumkan. Titik minimum lokalnya nggak usah dicari. Meskipun diperoleh ya nggak dipakai itu ya. Jadi saya mulai dengan titik ujung. R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 8. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk dapat titik stasioner saya turunkan. V aksen R sama dengan 40 pi R dikurangi 5 per 6 ya. Hah? Aduh,
Cilaka. Gitu? V aksen sama dengan 0 kalau 40 PR min 15 per 2 PR kuadrat sama 0. Jangan dicoret kalau R-nya, karena R-nya mungkin bisa 0. Tapi kalau Pi kan bilangan konstanta, saya bisa coret ya Pi-nya. Kedua ruas dibagi Pi itu. Jadi saya dapatkan 40. Nggak mau. R-nya aja yang dikeluarkan. 40 min 15 per 2R. Jadi dapat R3 berapa? Hah? Udah termasuk. Ya, nggak perlu ya. R3 0. Udah titik ujung dia. Jadi nanti yang lebih berperan yang satu lagi. Berapa ini? Hah? Susah bener. 80 per? Kecilin jadi berapa? Dah, gitu ya. Terus ngapain? Titik singular. Tidak ada ya. Ini tadi harusnya kasih nama, titik stasioner. Nah, kita periksa tanda dari V aksen terhadap variabel R. Jadi ini sumbunya sumbu R. Pasang R-nya, saya mulai 0, di kiri 0 saya nggak perlu ya. Jadi sebenarnya ini 0-nya di sini aja. Karena di kiri 0 nggak dipakai ini. R-nya antara 0 sampai 8. Dan sampai 8 aja. 16 per 3 ada di sini. 16 per 3. Periksa tandanya. Mana turunannya tadi ini? Turunannya. Dekat ke 0, R-nya kecil sekali. Positif, negatif? Ini kalau dekat sini. Atau R-nya 1 lah, 1. Hah? Plus. Di sini periksa R-nya 7, gitulah. Negatif kalau dihitung ya. Jadi, yang 0 ini titik apa? Hah? Apa? Maksimum, minimum? Apa? Minimum, ini kan plus. Berarti grafiknya naik. Dari 0 sampai 16 per 3 grafiknya naik. Ini minimum lokal. Minimum nggak mau kita pakai. Yang ini titik naik, kemudian turun. Maksimum lokal. Ini turun dari sini. Turun, ini minimum lokal. Minimum lokal nggak dipakai. Jadi hanya yang maksimum lokal aja. Titik R sama dengan 16 per 3 adalah titik maksimum lokal. Kayak kemarin, kalau cuma ada satu, sini. Oh, ini maksimum lokal. Oke. Kalau cuma ada satu, otomatis dia jadi maksimum global ya. Karena maksimum global itu lokal yang paling besar jadi maksimum global. Cuma ada satu, ya maksimum global. R sama dengan 16 per 3 juga titik maksimum global. Atau maksimum aja ya. Kalau dibilang maksimum aja maksudnya yang global. Selesai? Belum. Yang ditanya berapa volume maksimum. Jadi harus dijawab volume maksimumnya. Volumenya adalah apa tadi? Volumenya yang dalam R aja. 20 cm. Ini ya. Takut lupa. Copy dulu kalau udah aki-aki lupa nanti. Bolak-balik ke atas, copy dulu di sini. Copy itu. Padahal copy saya nggak suka. Buek-buek copy. 20 kali Pi kali 16 per 3 pangkat 2
dikurangi 5/2 Pi 16/3 pangkat 3. Udah lah, nggak usah dihitung gitu ya. Paling dikurangi sedikit kalau ujian. Oke. Paham? Saya buka ya. So, kalau ada yang mau nyalin. Kalau nggak ada langsung. Jadi batuk lagi nih. Lanjut. Ah, ini panjang. Saya mau lihat langsung aja. Oh, soalnya kita baca dulu. Ini ada, jangan ngobrol. Ada pagar setinggi H. Ini pagar tingginya H. Berdiri sejajar sebuah gedung tinggi. Ini yang ini gedungnya. Ini gedungnya pokoknya gedung pencakar apa? Ah, nggak ada yang sampai langit. Gedung pencakar awan aja. Kalau sampai awan mungkin ya. Di puncak itu kan gedung-gedung awannya sampai ke atas gedung. Gedung pencakar awan pokoknya tinggi gedungnya, nggak peduli tingginya, anggap aja tak hingga. Ini ada pagar, ini halamannya di depan. Pagarnya sejajar dengan gedungnya yang juga bentuknya kotak. Pagar ini, halamannya itu lebarnya sebesar W. Wah, ini beraninya nih soal pakai W ya. Jadi W dan H itu konstanta. H itu tinggi pagar, W itu lebar halamannya. Nah, kemudian di sini ditaruh tongkat atau tangga. Ditaruh tangga supaya menyentuh tanah dan tentunya di luar gedung ya, di luar pagar. Menyentuh tanah dan menyentuh gedung. Pagarnya bisa macam-macam ya. Bisa juga saya bikin pagarnya gini. Dari sini. Nah, itu pagarnya. Bisa juga pagarnya, ini gedungnya kan tinggi sekali, ini gedung saya tambah. Ini pagarnya dari sini aja. Ini pagarnya. Tangganya. Tangganya bisa panjangnya beda-beda, asal menyentuh tanah dan menyentuh gedung. Nah, pertanyaannya, berapa panjang tangga minimum? Pengen minimum mungkin tangganya supaya ujung-ujungnya menyentuh tanah dan menyentuh gedung. Paham soalnya? Gimana menjawab soal ini? Macam-macam ya. Jadi yang susah kalau soal gini, kembali merumuskan fungsinya. Kalau udah ada fungsinya mah udah mencari maksimum atau minimum, tinggal titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda turunan, dapat yang lokalnya, bandingkan yang lokal kalau lebih dari satu, dapat yang globalnya. Ya? Harus dihitung. Nanti dikasih angkanya yang bagus. Angkanya yang bagus. Kecuali yang bikin soal males, nggak mau nyiapin angka yang bagus. Tapi biasanya angkanya bagus. Ini angkanya jelek sekali. Lihat aja kita hitung ya. Baik. Jadi di soal ini kita harus menentukan, ini saya balik gedungnya. Harus menentukan berapa panjang L minimum supaya menyentuh tanah dan menyentuh gedung. Dimana tinggi pagar udah nggak bisa diubah. Konstanta ini H-nya. Jarak gedung ke pagar juga konstanta. H dan W konstanta gitu ya.
Mau menentukan L-nya berapa supaya dia menjadi minimum panjangnya. Jadi harus memunculkan fungsi dalam L. L, betul? Sorry, harus memunculkan fungsi L. L itu berapa itu? Nanti dicari maksimum minimumnya. Dicari minimumnya sih. Gimana memunculkan fungsi L-nya? Macam-macam. Salah satunya yang jawaban saya ini yang panjang. Panjang, kurang bagus. Tapi mudah dicerna. Satu lagi nanti ada yang lebih pendek pakai trigonometri. Dimisalkan sudut ini atau sudut ini. Lebih simpel, tapi nggak enak pakai trigonometri. Suka lupa rumusnya. Oke, terserah mana aja sama aja ya. Jadi gimana memunculkan fungsinya? Saya mulai menotasikan ini jarak dari pagar ke L ini. Saya misalkan ini. Ini X. Kalau tangganya kalau X ini variabel ya. Bisa digeser-geser. Karena ini ujung tangga bisa di sini gitu. Bisa di sini, bisa di sini. Jadi X variabel. Dan tingginya A. A juga variabel ya. Tangganya bisa digeser-geser. Nah, munculkan fungsi panjang L sama dengan apa? L sama dengan akar apa? W tambah X W-nya konstanta. A-nya variabel A-nya. Ini tingginya nyentuh gedung, tingginya tergantung tangganya, bisa di sini gitu ya. Bisa di sini gitu. X-nya variabel, A-nya variabel. Nggak bisa kita menyelesaikan dua variabel. Jadi harus dicari hubungan X dan A. Cari dulu hubungan X dan A. Coba kita lihat. Segitiga yang ini. H konstanta. Dibagi A sama dengan X dibagi A itu. H dibagi A, X dibagi X tambah W. Itu ya. Oke. Nggak boleh diam nih mic-nya. Dari sini saya punya hubungan A dan X. Yang harus dihubungkan A dan X. Karena tadi fungsinya ada X, ada A-nya. A dan X. A sekian. Nah, baru munculkan panjang si L. L, ini tadi udah ditulis sebelumnya juga. Ganti A-nya dengan ini. Boleh juga yang dieliminasi X-nya ya. Ini saya A-nya. Pokoknya cari hubungan A dan X. A-nya diganti ini. Oke, jelas X-nya harus lebih besar 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ya tangganya harus lurus aja ke atas gitu, sejajar gedung ya. Nanti ketemunya di mana? Di surga. Sejajar itu bertemu di surga. Oke. Nah, udah ada fungsinya. Udah, kita mau mencari supaya minimum. Udah, seperti biasa. Titik ujung apa? Nggak ada ya. Stasioner, kita turunkan. Dihitung pakai Maple gitu ya. Maple itu software. Ya kalau sekarang pakai GeoGebra supaya gratis. Maple mahal. Di ujian nggak akan sampai gini. Tadi yang ditanyakan si itu. Tuh yang ketawa malah sekarang. Nah itu si ketawa ya. Di ujian nggak akan sampai gini lah hitungannya. Kemudian kita cari titik stasioner yang ininya 0. Ininya 0 berarti atasnya 0. Dicari X-nya ya. Dinyatakan dalam W dan H. Karena W dan H-nya konstanta. Nah ketemu X-nya sekian. Percaya saja ya. Saya juga nggak percaya. Tapi dicobain di Maple ya keluar segitu udahlah. Cuma ada titik stasionernya 1.
Kemudian titik singular. Kita lihat. Ini penyebutnya selalu positif, betul? Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Ini X-nya lebih besar 0. Ini selalu positif. Berarti titik singular nggak ada ya. Nggak mungkin. Ini untuk semua nilai X, dia ada nilainya pasti. Periksa tanda. Tandai dulu. Ini titik stasioner. 0 nggak ikut, harus lebih besar 0. Kanannya nggak ada batasnya. Nah, kalau diperiksa tandanya seperti ini. Susah juga ini. Masukin berapa ya? 0,1 gitu ke sini. Hitung. Jadi negatif. Ini jadi positif. Nah, dia sampai godek-godek dia. Nah, percaya kalau diperiksa ini. Berarti 0 titik apa? 0 nggak boleh ikut karena dari awal ini. Kalau 0-nya ikut maksimum lokal juga nggak dipakai. Ini makin ke kanan makin naik. Berarti nggak mungkin ada minimum lokal lagi di kanan X1, betul? Dari X1 dia naik terus. Nah, jadi X1 titik turun naik minimum lokal. Dia juga jadi minimum global. Karena cuma ada satu. Udah dapat X-nya. Yang ditanya panjang tangganya. Panjang tangganya harus dimasukkan ke rumus ini. Rumus ini, sorry. Panjang tangganya adalah sekian. Ini nggak usah dilihat. Oke. Ini saya crop, nanti catatan kuliahnya diberikan. Ke sini ya. Ini buat catatan kuliahnya. Kurang 1 baris. Kita copy lagi. Ini tulisan ini. Nah. Ini jawabannya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini. Coba. Tapi saya mau diklik juga, nggak mau nulis. Panjang. Tulis saja. Kenapa kalau ditulis kan lebih nggak paham? Karena baca tulisannya susah. Hah? Tulislah demi kalian, saya tulis. Kelas tadi mah enggak. Gini ceritanya. Ini tadi udah dipakai, jadi manualnya rusak, biarin aja lah. Nggak ada yang pakai alatnya. Ini ada selembar kertas. Kertas ini anggap aja ke bawahnya panjang sekali, ya, panjang sekali kertasnya. Kemudian ujung yang sini, ujung ini nih dilipat supaya nyampe di pinggir yang sini, lipat gitu ya. Nah, contohnya gimana? Lipat, tuh. Ini ujungnya sampai di pinggiran sini. Kan terbentuk segitiga ini, ya. Nah. Ini ujungnya kan bisa macam-macam, bisa juga ngelipatnya segini. Gimana? Ini pokoknya. Segitiganya jadi yang ini. Gitu ya. Ini ujungnya sampai sini. Nah, kalau yang dilipat ini jauhnya X, ini X. Nih, X. Paling besar X-nya berapa? A ya. Kalau seperti ini. Habis. Ini dia sampai sini. Segitiga ini mana? Nggak ada ya. Titik aja ya. Titik ini jadinya. Kalau paling besar ngelipat X-nya berapa? Sorry. Kalau tadi X-nya sama dengan A ya. Segini. X-nya seluruhnya. Paling kecil berapa? Supaya ujung ini sampai sini. Masa 0 dia ujungnya nggak nyampe sini dong. Ini ujung ini pengen nyampe di pinggir sini.
Setengah A ya. Gitu. Setengah A. Segitiganya mana? Nggak ada juga. Nah, sekarang pertanyaan soalnya, berapa ngelipatnya ini supaya luas ini maksimum. Supaya segitiga ini maksimum. Gitu ya. Itu yang A. Oke, udah paham soalnya. Tentukan X supaya luas segitiga BCD maksimum. Karena menyangkut pengen memaksimumkan luas segitiga BCD, ya kita hitung luas segitiga BCD. Misal L adalah luas segitiga BCD, gitu ya. Jadi L sama dengan apa? Setengah alas, setengah BD kan? Dikali CD. Gitu? Kali CD. Nah, kita diminta menentukan X. Jadi, luasnya jangan gini, harus dalam X, betul? Kan X-nya berapa? Supaya L-nya maksimum. Harus ada hubungan L dan X. Ganti. BD berapa? Ini lebarnya A nih, A kecil. Lebar kertasnya udah tertentu. Gitu? CD gimana dapetinnya? CD konstanta nggak? Variabel. Kalau X berubah, CD-nya berubah. Cari hubungannya. BC berapa BC? BC sama dengan X, betul? Kan sama dengan yang dilipat dari sini, ini dilipat ke sini. Jadi kali apa? CD itu akar dari kurangi BD kuadrat. Gitu kan? Betul? Dengan X-nya tadi paling kecil berapa? Paling besar berapa? Setengah A sampai A. Udah. Fungsi dalam X, A kecilnya konstanta. Jadi tinggal dicari semua titik maksimum lokalnya. Nanti bandingkan nilainya. Ya. Dan karena ini akar harus diturunkan lagi. Males. Buka aja dari sini ya. Kan yang penting perumusan itunya. Lanjutannya kita buka dari sini. Itu. Terus ini tuh luas. Udah sama dengan yang saya barusan. Udah sekarang tinggal titik ujung. Ini. Titik stasioner turunin ini. Pakai maple. Ya ini nggak terlalu rumit lah. Tapi buat dosen sih rumit. Buat mahasiswa yang gini mah biasa lah. Gitu. Dari sini L aksennya 0. Berarti atasnya harus 0. Dapat X-nya sekian. Titik singular. Singular mana? Kalau bawahnya 0 ya di sini. A-nya konstanta. Ini kapan 0? X-nya berapa? Hah? Setengah A kan? X-nya setengah A. Tapi setengah A udah masuk titik ujung. Jadi nggak pakai titik singular. Udah periksa tanda. Pasang ini paling kecil setengah A. Ini kurang saya. Habisnya ditulis ini setengah A. Kemudian 2/3A. 2/3A. Ini A. Periksa tandanya. Dapat seperti ini. Jadi X sama dengan 2/3A. Ini titik maksimum lokal. Karena dia naik kemudian turun. Pertanyaan soalnya apa sih? Hah? Luas. Oh, tentukan X.
luasnya nggak usah dihitung. Tentukan X, jadi dapat X-nya sekian. Kenapa jadi maksimum global? Karena cuma ada satu gitu ya. Ini semua cuma ada satu tuh kalau daerahnya tertutup gini ya. Kalau terbuka, maksimum globalnya bisa ditagi nggak itu. Ini maksimum lokal di sini, kemudian naik lagi di sini. Nah, maksimumnya bisa nggak ada. Tapi kalau soal-soal yang real, jawabannya ada selalu ya. Karena soal real ya masuk akal nih, kertasnya ada, bisa digeser-geser, pasti ada maksimum lokal, maksimumnya. Oke, itu jawaban pertanyaan yang A. Bagaimana yang B sama C? B sama C dia tidak mau muncul. Ada ya? Nggak mau Udah sendiri. Jadi ini saya crop untuk jawaban di OneNote-nya. Oke. Jadi ini yang tadi kita hapus aja ya, tulisan jelek ini. Mending kalau dokter ini. Bukan dokter, tulisan udah jelek gini. Dokter bukan. Guru matematik juga bukan, karena tulisannya terlalu jelek. Tapi guru matematik pang bagerna. Dah tuh jawabannya. Nah, lanjut lagi. Sisanya kalian kerjakan sendiri. Saya akan pindah teorinya ke yang namanya asimtot miring. Nah, sebenarnya di silabus nggak ada asimtot miring, tapi saya tambahkan. Kayaknya nggak akan keluar di ujian. Mungkin, tapi karena contoh yang saya bahas ini dari awal, kemonotonan, maksimum minimum lokal, kecekungan, saya pakai contoh ini, dia punya asimtot miring. Jadi nggak salah, ada salahnya kita belajar asimtot miring ya. Nah, coba saya akan crop dulu gambar berikut. Jangan ngobrol. Nanti benar-benar miring kalian. Udah sih. Kasih judul. Asimtot miring. Sebelum masuk ke situ, tanya dulu. Kalau asimtot datar, nyarinya gimana? Bayangin, asimtot datar itu garis datar yang didekati fungsi. Nah, nyarinya gimana? Enggak, dari gambar, jangan dilihat tulisan situ. Harus ngitung limit apa? Ini, asimtot datar. Limit X mendekati tak hingga dan min tak hingga ya. Nanti ini garisnya jadi asimtot datar. Kalau asimtot tegak, nyarinya gimana? Yang nilai fungsinya jadi tak hingga. Nanti ada asimtot tegak di situ. Jadi tak hingga atau min tak hingga. Jadi harus dicari dulu calonnya. Seperti ini. 8 per X min 2 kali X min 3. Calon asimtot tegaknya di 2 dan di 3. Tapi harus dihitung limit kiri kanannya ya. Kalau yang atas, ngitung limit menuju tak hingga sama min tak hingga. Tanya lagi, asimtot datar paling banyak ada berapa buah? Mungkin nggak ada ya, kayak Y sama X kuadrat, nggak ada asimtot datarnya. Paling banyak berapa? 2 ya, karena ngitung limit X menuju tak hingga dapat 1 nilai, menuju min tak hingga 1 nilai, kalau ada limitnya. Paling banyak 2. Kalau asimtot tegak, paling banyak berapa? Bisa banyak banget.
Contohnya apa? Bisa banyak banget. Fungsi apa? Nah, itu apa? Fungsi apa yang gambarnya gitu? Hah? Tangan. Tangan kan asimptotnya tak hingga banyaknya. Second juga 1 per cos. Oke ya. Asimptot tegak bisa banyak sekali. Sekarang mau bahas asimptot miring. Apa itu asimptot miring? Asimptot miring adalah garis kok garing sih? Garis Y sama dengan AX tambah B, A-nya nggak 0. Kalau A-nya 0, Y sama dengan B itu asimptot datar ya. Kalau A-nya 0 kan, Y sama dengan B aja asimptot datar. Yang didekati grafik fungsi bila X-nya menuju tak hingga, atau satu lagi kalau X-nya menuju min tak hingga. Nah, maksudnya gini, ini ada fungsi yang hijau, Y sama dengan Fx. Fungsinya yang merah, bukan yang hijau. Ada fungsi yang merah, Y sama Fx. Kalau dia ke kanan terus, X-nya menuju tak hingga ke kanan terus, salah. Gitu ya. Cenderung si grafik merah ini mendekati garis hijau ini. Nah, maka dikatakan garis ini adalah asimptot miring. Dengan A-nya, A2-nya nggak boleh 0. Kalau 0 jadi asimptot datar dia. Dan satu lagi, kalau ke kiri terus, dia mendekati grafik yang biru. Jadi yang biru ini namanya asimptot miring juga. Kalau tengah-tengah itu mendekati saya, W kan? Ini W. Nah, tambahin warsoma. Oke. Nah, sekarang gimana mencarinya? Mencari A dan B-nya. Kan kita mau menentukan asimptot miring, bagaimana menentukan A dan B-nya. Nah, prosedurnya udah ada di sini. Menghitung A-nya. Untuk yang menuju tak hingga dulu ya, yang ke kanan. Kita hitung limit ini. Hasilnya itu adalah si A ini. Mau ditunjukkan atau percaya aja? Hah? Tunjukkan. Nah. Kita tunjukkannya. Coba kita lihat di sini. Bagaimana mencari? Aduh, kenapa salah nulis terus ya? Mencari A dan B-nya. Harus ngitung ini ya, 2 ya. Masing-masing. Untuk X menuju tak hingga. Kita lihat gini. Misal Y sama dengan AX tambah B itu asimptot miring. Dari Y sama dengan Fx dari grafik itu. Maka limit X mendekati tak hingga dari fungsinya, kalau di grafik tadi yang merah, dikurangi asimptotnya, yaitu garis Y sama dengan AX tambah B, hasilnya berapa? Ini Y yang fungsi, yang merah, ini Y yang garis hijau. Kalau dikurangi berapa? Hah? Kurang dari 0. Bisa. Yang merah kurangi hijau. Negatif. Kalau menuju tak hingga berapa? Makin kecil atau makin besar?
Nah, limitnya berapa? 0 kalau asimtot miring. Seolah-olah ketemu di tak hingga. Tapi kita nggak pernah lihat tak hingga itu tempatnya makhluk halus gitu ya. Kita hanya tahu, oh kalau sampai tak hingga, dia akan sama nilainya. Kecil sekali gitu ya. Nah gitu kan. Ini Y-nya si grafik merah, ini Y-nya si grafik hijau. Karena nggak selalu negatif, bisa aja asimtot miring tuh grafik awalnya di sini. Bisa juga. Tapi kalau dikurangi menuju 0. Kemudian limit X menuju tak hingga, saya bagi dengan X semua. Min B itu ya, dibuka aja kurungnya. Ini hasilnya berapa? Tadi kalau ini asimtot miring, maka Y-nya si fungsi dikurangi Y-nya si garis miring 0. Berimpit gitu seolah ya. Kalau saya bagi dengan X, hasilnya berapa? 100? Berapa? Bisa ditebak gak? 0. Kenapa 0? 0 dibagi apapun. 0 dibagi apapun itu 0 kecuali sama 0. Oke. Ini tadi menuju 0 ya. Dibagi tak hingga. Ini kan X dibagi X menuju tak hingga. Ini udah kecil dibagi tak hingga. Ya habis ya 0, betul? Punya 0 rupiah, bagiin ke tak hingga mahasiswa. Semua dapat 0 gitu ya hasilnya. Makin 0 gitu ya. Dibagi X makin 0 ya. Karena X-nya menuju tak hingga. Yang nanya mana? Oh ya. Dari mata turun ke tulisan. Sebenarnya supaya ininya nanti keluar A-nya, mau ngitung A saya. Kalau dibagi X, A-nya kan nongol. Betul? Mau menentukan A. Oke. Saya hitung lagi ya. Fx dibagi X dikurangi satu-satu ditulis. AX dibagi X tinggal A kan? X menuju tak hingga B per X. B-nya konstanta ya, A-nya juga konstanta. Ini hasilnya berapa? 0. Bilangan dibagi tak hingga 0 ya. Ini hasilnya berapa? Nggak tahu. Ini hasilnya berapa? A. Nah, nongol. Jadi limit X menuju tak hingga Fx dibagi X sama dengan A. Jadi untuk menghitung A-nya, kita hitung ini. Gitu ya. Ini lupa nggak apa-apa. Yang jangan lupa ininya aja udah. Ini itu hasilnya A. Gitu ya. Nah, kalau ketemu A-nya 0, setelah dihitung limit ini, A-nya 0. Asimtot miringnya batal. Nggak ada. Karena asimtot miring itu harus garis Y sama dengan AX tambah B, A-nya nggak boleh 0. Ya. Kalau A-nya 0 maka bukan garis miring. Y sama dengan B mah garis datar nanti. Oke? Satu lagi ngitung B-nya. Setelah A-nya didapat, ngitung B-nya gini. Kenapa? Mau ditunjukkan lagi? Nggak mau. Udah dapat A-nya, ini hitung aja. Kayak tadi, ngitung limit kayak tadi, nanti dapat B-nya. B-nya mah boleh 0 ya. Misalnya A-nya dapat 7, B-nya 0. Maka asimtot miringnya Y sama dengan 7X tambah 0. Gitu ya. Kalau A-nya 7, B-nya 0 boleh. Kalau dapat A-nya tak hingga atau B-nya tak hingga, ya nggak ada asimtot miringnya. Kalau dapat A-nya 0, nggak ada asimtot miringnya.
Gitu ya. Nah, ulangi langkah tadi untuk X menuju min tak hingga. Untuk dapat asimtot miring yang ke kiri. Itu. Limit X balik X itu udah masuk ke limitnya masuk. X-nya udah didapat dulu di sini. Operasinya si AX itu masuk ke limit atau bisa. Kok bisa dapetin hasil B? Yuk, hitung dulu aja. Harus dihitung kayak tadi saya ngitung ini. Jadi AX itu bukan limit kan? Yang buat nyari B, AX itu bisa sendiri. Nggak tahu. Hitung dulu baru kelihatan nanti. Udah, gitu caranya. Jadi prosedurnya ini, ya. Yang ini nggak saya buktikan, yang ini yang susah, ini mah gampang. Hitung aja. Nah, ya. Dengan kita punya sifat ini sama karena asimtotnya. Lebih gampang. Betul. Yang B ditinggalkan lebih gampang menunjukkannya. Makanya udah B aja. Hah? A. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang tadi ya. Ini mau klik aja ya. Males nulis nih. Oke. Cuma yang disalin cuma soalnya aja sama saya. Sorry. Saya mau nyalin ininya dulu. Udah tanya sama si Gembira, nanti dia udah tahu. Lebih gampang katanya menentukan B-nya. Iya, B-nya lebih gampang. Tapi kita punya ini, harus punya ini dulu dari awal. Pakai klik aja karena panjang ini ya. Klik gitu. Asimtot datar dulu atau tegak dulu. Tegak dulu. Asimtot tegak. Kalau asimtot tegak harus menentukan atau menebak calonnya dulu. Calonnya kalau tegak itu X sama dengan berapa? Hah? Berapa? 2. B. Udah masuk B lah. Hah? X sama 2 ya. Tapi belum tentu ya. Belum tentu. Karena kalau bisa dicoret, nggak jadi. Tapi kita hitung aja limitnya. Oh ya, asimtot tegak, calonnya 2. Kita hitung limit kiri dan limit kanan di 2. Limit kiri di 2. Jadi ini kenapa tiba-tiba 2? Karena tadi sebenarnya menentukan calonnya dulu. X sama 2. Limit kiri di 2. Kenapa minta hingga ya? Coba kalau menuju 2 atasnya berapa? 2 kuadrat dikurangi 4 tambah 4. 4. Atasnya 4, bawahnya 0. Atasnya bilangan yang bukan 0, bawahnya 0. Jadi pasti jadi tak hingga. Tandanya. Tanda X kuadrat min 2X ditambah 4. Yang atas itu bisa difaktorkan nggak? Coba cari akarnya dulu. B kuadrat min 4AC negatif D-nya. Diskriminannya negatif. Jadi ini selalu apa? Selalu positif ya. Diskriminannya negatif, berarti nggak punya akar. Koefisiennya positif. Jadi definit positif dia. Yang ini selalu positif. Kita periksa di 2, di kiri kanannya. Kenapa di 2? Tadi kan ini. Ini positif, di kiri 2. Di kiri 2 tuh 1,99. Negatif kan? Itu di sini min ya. Jadi min tak hingga. Dengan ini maka X sama dengan 2 asimtot tegak. Kanannya juga harus dicari.
Kanannya dihitung kayak tadi, kalau diperiksa tandanya di sini plus. Kembali ini bilangannya 4 dibagi 0. Jadi pasti tak hingga. Diperiksa tandanya plus. Plus tak hingga. Oke. Jadi asimtot tegaknya, ini asimtot tegak, yang ini juga menghasilkan asimtot tegak. Tapi sama-sama X sama dengan 2. Cuma bedanya gini nanti di grafik. Kalau di grafik nanti X sama dengan 2. Itu dari kiri min tak hingga ke bawah. Kalau dari kanan tak hingga ke atas. Jadi grafiknya kira-kira gitu. Di luar itu kita belum tahu. Ini naiknya bisa aja gini kayak ular. Pokoknya ini tak hingga itu ya. Asimtot tegak. Nanti. Grafiknya. Mencari asimtot datar menghitung apa? X menuju tak hingga dan tak hingga. X menuju tak hingga dulu. Hitung. Hasilnya tak hingga. Jadi asimtot datarnya mana? Nggak ada. Y sama dengan ini nggak ada ya. Nggak ada asimtot. Untuk yang ke kiri, bagi pangkat tertinggi, hitung. Ini 0, bilangan dibagi tak hingga tuh 0, iya, ini 0. Jadi atasnya 1, bawahnya 0. 1 bagi 0, tinggal periksa tanda lagi. Ya. Periksa tandanya itu akan negatif. Min tak hingga. Bisa periksa tandanya? Anggap aja bisa, kalau nggak bisa tanya si gembira. Ya. Kamu namanya si gembira. Supaya nanti hidupnya gembira. Ya. Asimtot datarnya nggak ada, cari asimtot miring. Tadi prosedurnya asimtot miring, hitung ini. Nanti cari B-nya pakai ini. Kemudian untuk ke min tak hingga. Jangan ngobrol. Asimtot miring. Ngobrol terus. Oke. Kita hitung limit X menuju tak hingga dari Fx dibagi X. Jadi ini dibagi X. Kalau dibagi X berarti ini jadi dikalikan X bawahnya ya. Hitung. Limitnya 1. Jadi A-nya 1. A-nya. Jadi asimtot miringnya bisa ada. Kemungkinan ada. Belum dihitung B-nya. Kalau B-nya tak hingga ya nggak ada nanti. Ngitung B-nya. Sama limit menuju tak hingga. Fx dikurangi AX. A kali X. Sengaja saya tulis satunya supaya tahu bahwa ini A-nya tadi. Fx kurangi AX. Oke, ini kurangi ini. Samakan penyebut. Hitung. Ini udah disederhanakan sama saya. 4 dibagi 0. Salah. 4 dibagi tak hingga ya. 4 dibagi tak hingga hasilnya 0. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan berapa? Ya, Y sama X itu. Nggak pakai doang. Y sama X, bukan Y sama X doang. Y sama dengan 1X ditambah 0. Oke. Y sama X tuh. Nggak pakai doang. Untuk yang menuju min tak hingga kita hitung juga. Kebetulan dapat angkanya sama. Ya, B-nya juga 0. Jadi untuk ke kirinya juga asimtot miringnya Y sama X. Nah, dari uraian ini saya crop dulu ya. Supaya muncul di OneNote-nya.
Kan tadi soalnya udah ditulis. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi, dari sini saya udah bisa mengira-ngira grafiknya. Grafiknya dikira-kira ya. Coba grafiknya saya gambar di bawah. Asimtot tegaknya di 2. X sama 2 asimtot tegak. 1, 2 asimtot tegak ini. Asimtot miringnya Y sama X. Atau asimtot tegaknya langsung lah merah gitu ya. Asimtot miringnya Y sama dengan X. Ini di 2. Kemudian kita lihat. Limit X mendekati 2 dari kiri minta hingga. Jadi grafiknya pasti grafiknya yang hijau ya. Ini nggak tahu gimana pokoknya 2 dari kiri ini menuju minta hingga. Sininya belum tahu. Oke. Kemudian 2 dari kanan tak hingga. Jadi didekati 2 dari kanan nih harus naik di sini ya. Ini saya nggak tahu, pokoknya ini harus menuju tak hingga. Naik ke surga. Atau turun ke neraka gitu ya. Kemudian miringnya. Kalau X-nya mendekati tak hingga, asimtot miringnya mana tadi? Y sama X. Kalau X-nya menuju tak hingga berarti ke kanan terus. Kalau ke kanan terus mendekati Y sama X. Saya nggak tahu gini, pokoknya ini mendekati Y sama dengan X. Kalau ke kiri terus minta hingga mendekati Y sama dengan X juga. Ke kiri terus ini nggak tahu gimana, pokoknya ini menunggu ini. Jadi saat ini kita hanya tahu yang ini di tengahnya nggak tahu. Yang ini dan yang ini. Itu diketahui. Dari hitungan tadi. Ya. Oke? Paham nggak? Nggak. Mampus lah. Hah? Oke, paham nggak? Oke, kenapa kamu bukannya sedih aja? Aduh, kerekam. Untuk menggambar grafik. Ini tutup dulu. Kemudian kita lanjut slide-nya. Menggambar grafik. Agak populer keluar menggambar grafik. Dulu populer sekali karena dia menentukan kecekungan, kemonotonan, maksimum minimum lokal, titik belok, asimtot. Jadi itu soal C yang sangat panjang. Belakangan nggak populer. Kalau nggak salah tahun kemarin atau sebelumnya mulai keluar lagi. Ya. Oke, kita akan menggambar grafik dengan lebih cermat. Ini petunjuk umum, nggak harus diikuti langkah per langkah. Tergantung fungsinya. Nah, yang pertama dulu adalah tentukan daerah definisi dari F. Gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk menggambar grafik. Ini nggak harus semuanya diikuti satu persatu. Ya. Tapi acuan umum aja. Pertama, tentukan daerah definisi fungsi F. Artinya, di mana nggak terdefinisi, nggak ada gambarnya gitu ya. Contohnya, Y sama dengan X per X min 2. Di 2 pasti nggak ada nilainya. Tapi bisa jadi asimtot ya. Asimtot tegak itu kan memang nggak ada nilainya di situ. Kalau gampang, tentukan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Tapi kalau susah ngitungnya, lewat aja yang ini. Kesimetrian, nggak usah dulu lah. Nah, ini yang ini harus. Poin 4 sampai selanjutnya. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan kemonotonan. Jadi kalau turunannya positif, nanti gambarnya harus naik ya. Kalau turunannya negatif, grafiknya turun. Dan di situ nanti terjadi maksimum atau minimum
lokal. Uji turunan kedua untuk menentukan kecekungannya, cekung ke atas atau cekung ke bawah, serta titik balik kalau berubah kecekungan. Tentukan semua asimptotnya, gambar. Contohnya ini yang udah kita bahas dari sejak kemonotonan. Dipakai terus ya. Nah, saya akan klik aja. Klik. Karena kalau ditulis bisa sangat lama ngegambar grafik saya. Oke, mau berangkat dari apa dulu ya? Ikuti aja ini. Dari pembahasan sebelumnya, minggu lalu, kemonotonannya udah dihitung kan? Kalau lupa ini, udah dibahas di depan. Kemonotonan dan maksimum minimum lokal. Udah, nanti dilihat lagi ke depan. Kita udah memperoleh monoton naik di sini dan monoton turun di sini. Kemudian maksimum minimum lokalnya udah didapat juga. Oke, dari sini kita udah bisa ngegambar sepotong. Maksimum lokal 0 min 2, gambar di 0 X ya. Y-nya kalau dihitung di sini X-nya 0, Y-nya min 2. Minimum lokal X-nya 4, masukkan ke sini, Y-nya 6. Ini minimum lokal, ini maksimum lokal. Dari min tak hingga sampai 0. Ya, min tak hingga sampai 0. Berarti dari kiri sampai 0, dia naik. Jadi dari kiri grafiknya sampai 0, X-nya naik. Kemudian lanjut dari 0. 0 sampai 2 turun. Turun. Di 2 nggak ada. Tetap turun. Dari kanannya, mulai kanan 2, 2 sampai 4 turun. Tadi ini harus melalui ini. Jadi harus dari sini turun. Ya. Kemudian dari 4 sampai tak hingga naik. Oke, baru sepotong. Kelengkungannya belum tahu kecekungannya. Mau difoto, tuing, udah ganti. Kemudian, ini salah ini. Coba kita lihat yang lalu, kecekungannya. Ini yang lalu nih, yang minggu lalu. Kecekungannya adalah cekung ke bawah dari ini. Sampai 2. Ini cekung ke atas dari 2 ke kanan. 2 bukan titik balik karena nggak terdefinisi oleh fungsinya. Jadi dari min tak hingga sampai 2 cekung ke bawah. Jawaban saya salah ini ya. Salah nulis. Cekung ke bawah. Ini harusnya bawah. Yang ini cekung ke atas. Oke, jadi dari sini tadi kita lihat di min tak hingga dari kiri sampai ke 2, sampai 2 ini dari kiri sampai 2, 2-nya nggak masuk. Dia cekung ke bawah terus. Nih, tadi kita lihat ini naik, turun, harus cekung ke bawah, jadi melengkung ke sana. Ini harus turun, melengkungnya ke sini. Jadilah ini. Gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Yang cekung tadi udah di-record loh. Udah ya. Nah, asimtot tegaknya di X sama dengan 2. Kita lihat hasil tadi. Di X sama dengan 2. Kalau 2 dari kiri, itu min tak hingga. Jadi, kalau 2 dari kiri, dari sini kan, 2 dari kiri, sini. Ini 2 dari kirinya, menuju min tak hingga. 2 dari kanan, menuju tak hingga, berarti ini naik terus. Nah, jadilah gitu. Miringnya, tadi miringnya Y sama dengan X. Jadi kalau ke kanan terus, menuju Y sama dengan X. Kiri terus juga menuju Y sama X. Karena asimtot miringnya sama. Oh, datar nggak ada, miringnya ini. Jadi diganti ini. Cekungnya jangan diubah-ubah lagi ya. Harus cekung ke atas. Nah, ini juga mendekati Y sama X. Ini harus cekung ke bawah. Jadilah grafiknya.
Ulangi secara berturutan. Tuing, 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 tuing. Nah, itu ya. Ya itu sama aja dengan ini tadi.